Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi di channel King Project. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu dan lebih detail, tolong tonton videoku sebelumnya. Karena di video ini aku hanya akan membahas tentang sisi lain, sisi gelap dari seseorang yang memilih untuk menjadi official host dengan berbagai macam drama kehidupan di aplikasi streaming ini ya. Sisi lain dari seorang official host. Mari kita lanjut, gengs. Jadi sisi lainnya itu apa? Sisi lainnya itu official host itu banyak yang dikenal atau orang tahu ini mempunyai citra yang sangat negatif. Seiring berkembangnya teknologi dan juga banyak sekali aplikasi streaming yang menyajikan hal-hal yang sifatnya negatif, akhirnya menular ke host-host yang lain juga, ke office-office yang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan ini menjadi sesuatu yang lumrah dan biasa aja karena banyak orang yang melakukan hal ini. Yang pertama, menjadi official host ini dikenal dengan good looking, cantik, ganteng, rapi, tertata, ruangannya bagus, terus suara indah, banyak bakat, banyak konten, pokoknya semuanya itu terlihat wow. Padahal nggak seperti itu juga. Nah, di sini nih aku mulai masuk ya. Apa sih? Kok nggak seperti itu? Menjadi official host ini dikenal sangat negatif karena banyak yang menjajakan diri, tanda kutip menjual diri, yang awalnya ini mereka itu lurus-lurus saja tapi menjadi belok atau menjadi negatif karena hal tertentu, drama tertentu, dan user atau penonton tertentu. Jadi nasib menjadi official host ini gimana ya? Dibilang kasihan, kasihan juga. Dibilang enggak juga. Karena menikmati gitu loh. Harus diakuin, sama-sama menikmati, geng. Nah, menjadi official host ada beban-beban yang harus kita sembunyikan. Mulai dari menyembunyikan identitas, menyembunyikan face atau muka atau pekerjaan dan lain sebagainya. Itu mereka pakai filter semua. Pakai filter semua. Bahkan aku pun melakukan hal yang sama, pakai filter. Kalau aslinya mungkin sama atau mungkin juga berbeda. Tergantung lah ya. Tapi itu mah sesuatu yang biasalah. Namanya juga manusia. Namanya juga mencoba ingin terlihat sempurna di mata viewer. Oke? Salah satunya sisi lainnya itu atau sisi gelapnya ini, jangan marah ya. Ini aku ingin jelasin sesuatu yang agak gimana gitu. Official host, percaya nggak percaya, diakuin nggak diakuin, sekarang ini banyak yang terjerat oleh rayuan daripada si viewer atau si spender ini, yang akhirnya menjadi sesuatu yang hal biasa yang terus menerus dilakukan. Ovisi ini eh, awalnya sebenarnya positif. Dia ingin menunjukkan suara yang indah, dia ingin menunjukkan kecantikannya, ingin menunjukkan
ini loh bakatku, ini loh kemampuanku. Normal ya kan? Tapi datanglah seorang eh, supporter gitu, viewer, atau orang yang memberikan hadiah dengan istilah spender ini, yang mencoba membawa si host ini ke aplikasi lain yang namanya ada WhatsApp, ada Line, ada WeChat dan lain sebagainya. Yang lama-lama di situ timbul interaksi yang intens. Setiap hari berinteraksi, setiap hari didukung, setiap hari diberikan cuan, mulai dari properti berupa alat-alat untuk live streaming, atau mungkin juga baju dan lain sebagainya. Timbullah di situ seorang official itu merasa tidak enak, merasa, oh ini orang kok baik ya, apa sih yang bisa aku kasih ke dia. Akhirnya perasaanlah yang menjadi korban. Perasaan ini yang aku persembahkan buat orang ini. Terjadilah hubungan yang orang sebut ini pacaran atau LDR lah. Sekalipun status disembunyikan, toh itu bukan hal lain ya, dan sama-sama nikmati. Akhirnya yaudah jalan aja. Akhirnya berujung ke yang namanya, awalnya sih telepon biasa. Si host ini ya ditelepon ya diangkat dong. Awalnya nanyain, kapan kamu live? Ini aku ada diamond, aku ingin nembak kamu, aku ingin ngasih hadiah nih buat kamu. Awalnya ya begitu. Lama-lama hari ganti hari, akhirnya visi dong. Mulai nih visi. Awalnya visi biasa, kamu cantik ya, kamu keren ganteng ya. Visi ngobrol biasa. Terus hari berganti lagi, masih visi melakukan aktivitas, ditunjukkan aktivitas ini. Dan ternyata suatu hari ada tuntutan yang harus ada tuntutan yang harus yang harus dilakukan sama seorang official host ini. Dia ngangkat telepon dari spendernya, divisi pada tengah malam, yang kebetulan kondisinya itu sangat mendukung. Mendukungnya apa? Suasana sepi, berada di kamar masing-masing, terhubung dengan video call ya kan. Akhirnya yang tadinya cuma visi, lambat menit, ganti jam, tambah huruf S. Apa? Visi S. Ini istilah yang udah umum ya, semua orang tahu apa itu VCS. VCS ini ya video call subuh. Video call subuh. Ya, kita plesetin aja lah, jangan terlalu vulgar ya. Hingga akhirnya terjadilah hal itu, saling menunjukkan apa yang dia punya dari seluruh badan. Udah ditunjukkan. Jahatnya si spender ini atau cowoknya ini merekam atau mengambil screenshot di angle-angle tertentu yang dia pergunakan untuk senjata di kemudian hari. Jahat nggak sih? Jahat ya. Sebenarnya nggak perlu melakukan hal itu. Kalau menurut aku ini sah-sah aja, silakan. Toh saling percaya, saling menikmati, saling mendapatkan kepuasan. Tapi mbok ya nggak usah di screenshot terus disimpan terus untuk senjata. Ini udah nggak fair. Meskipun alasannya lah untuk pribadi, untuk lo jangan. Awalnya untuk pribadi, lama-lama ini barang bukti ini untuk menteror. Paham ya? Nah, disinilah sisi lain dari kehidupan official host yang akhirnya merasa terancam, merasa disetir ketika host ini
tidak mau melakukan apa yang spender ini inginkan, nanti spender ini mengancam ingin, kalau kamu menolak, kalau kamu tidak mau, kalau kamu melakukan hal ini, aku itu cemburu. Kalau kamu gak mau ini, aku tuh panas. Kalau kamu seperti ini, aku gak suka. Aku sebarin video kamu, aku ada screenshot-nya, aku ada rekamannya. Bayangin nasib otak dari si official host ini. Mentalnya kena, geng. Dia nggak bakal berpikir lagi, aku bisa laporin, aku bisa membuat kamu masuk penjara. Ingat bos, perempuan ini lemah. Ketika diteror seperti ini, yang ada di kepala mereka itu rasa malu, tekanan, nggak tahu harus ngapain. Ini yang terjadi sisi lain dari orang yang dinilai itu biasa aja, positif aja, menjadi official host dengan suara indah, dengan gaya yang cetar, dengan ini itu, bla 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 bla. Mereka banyak yang menyimpan hal-hal kayak gini. Jadi ya gimana ya namanya ya, menjadi official host ini nggak selalu seperti yang kalian tahu. Banyak tekanannya. Salah satu musuhnya ya hal-hal kayak gini. Meskipun tidak semua ya, ini aku garis bawain, tidak semua official host melakukan hal itu, tapi beberapa atau kebanyakan ini mengalami hal ini, terutama host cewek. Nah, kalau udah diancam, host ini akan melakukan hal yang dimau. Mulai dari uang, si spender ini pengen dinafkahi, ditransfer duit. Kalau nggak punya duit ya melakukan hal ini. Akhirnya seperti ini. Akhirnya video satu bukannya dihapus, ditambahin lagi dengan video-video yang lain. Akhirnya sama-sama menikmati. Kalau udah begini repot bos. Tuh, itulah, kasihan ya nyebutnya ya, itulah nasib daripada official host yang kita banggakan, official host yang kita dukung, yang kita support. Itu sangat miris ya, sangat miris. Jadi buat teman-teman nih ya, tolong hargai. Kalau saling menikmati, mbok ya wis, ya udah saling menikmati, jangan ada ancaman. Aku secara pribadi nggak melarang, silakan melakukan apapun, bebas, tapi jangan ada hal-hal kayak gini. Ini sisi lain yang jarang orang tahu ya. Tolong semuanya, buat abang-abangku, buat kakak-kakakku semua, silakan lakukan hal ini. Aku nggak melarang, aku hanya berpendapat, hanya ingin berbagi pengalaman dari teman-teman official host yang lain. Kalau hal-hal yang kayak gini tuh ada, kita nggak bisa tutup muka, nggak bisa bilang nggak begitu kok. Ya mungkin circle kamu orang-orang yang berkelas, yang bagus, tapi ini tuh nyata dan fakta. Nah, itulah salah satu sisi lain dari menjadi official host ya. Terus ada lagi, selain sisi yang tadi, ada juga nasib official yang harus menanggung hutang, harus menanggung rasa malu. Nah, makanya menjadi official host harus cerdas, harus paham, harus sesuai kemampuan, jangan dipaksa.
ini pengertian dari official host sekarang ya, itu memang udah ngalamin pergeseran makna menurutku. Official host zaman dahulu, maksudnya bukan dahulu sih, tapi zaman-zaman dimana aplikasi streaming ini baru muncul atau baru bermunculan ya. Aku ngikutin itu awal-awal mulai Bigo sampai dengan terkini yaitu Laiki, dan aku terjun juga di sini. Kalau official dulu, ini mereka ini lebih ke menunjukkan bakat-bakat mereka yang kemudian disupport sama viewer atau spender. Jadi benar-benar disupport murni, benar-benar ada entertain di situ. Seorang official host dengan bakat tertentu menyajikan apa yang dia punya dengan cara live streaming, disukai sama seseorang viewer, kemudian viewer ini memberikan hadiah. Itu zaman dulu. Sekarang udah beda, bos. Sekarang kamu mau nge-host, kamu harus modal. Inilah sisi lain yang nggak semua orang tahu. Menjadi official host harus modal dulu, jangan polos-polos banget. Ini yang aku maksud mengalami pergeseran makna. Dulu menjadi official host cukup dengan bernyanyi, stand up atau yang lainnya di depan layar kamera, live streaming di aplikasi. Orang suka, ngikutin, follow, ngasih hadiah. Sekarang menjadi official host masih begitu, tapi harus modal, harus keluar modal. Kalau nggak melakukan hal ini, kamu nggak akan berkembang. Ini diakuin nggak sama teman-teman? Nggak berkembangnya apa sih? Nggak berkembangnya itu ya, namanya official host itu kan dia itu nyari beans atau diamond. Yang beans dan diamond inilah yang akan menjadi pundi-pundi cuan buat official host ini, yang akhirnya di zaman ini untuk menjadi official host ini nggak sesederhana yang kita bayangkan. Cukup dengan aku ingin dong jadi official host, aku daftar, ini identitasku, terus tiba-tiba sebulan kemudian dapat duit gitu. Enggak sederhana itu, bosku. Nge-live dulu. Makanya tolong ya, kasih tahu ke teman-teman atau yang para pemula untuk menyimak dulu, melihat dulu, menilai dulu cara kerja dari teman-teman official host ini. Kita liatin dulu seperti apa sih. Oh begini, oh begitu, baru ikut terjun. Jangan belum tahu apa-apa langsung terjun, akhirnya nggak dapat apa-apa. Mindset orang, aku ikutan live streaming, ikutan Laiki, terus jadi official host, terus sebulan dapat minimal 1,5 juta gitu. Loh, enggak begitu, bos. Makanya belajar dulu. Nah, sisi lainnya apa? Sisi lainnya itu tadi, seharusnya kan jadi ofisi dengan bakat nyanyi, chit-chat, ngobrol, atau diskusi yang apapun itu, ada orang suka terus dikasih. Aturan begitu ya. Nggak ada istilah aku ngasih kamu, kamu ngasih aku. Dulu nggak begitu, sekarang udah bergeser artinya. Sekarang official host juga harus keluar, gimana sih ya? Kamu nyari duit, tapi kamu harus kamu harus memberikan uang ke sorry. Official host ini nyari beans. Kamu harus bagi beans dulu ke orang gitu. Baru orang mau bagi kamu. Aneh ya. Tapi inilah sisi lain dari official host, dan memang begitu. Itu yang disebut dengan, tapi aku bakal kupas hal ini di lain video. Itu yang disebut dengan barter.
Terus hubungannya apa sama sisi gelap official? Hubungannya itu sisi gelapnya, jadi host ini menjadi ada beban apa? Yang nggak punya uang akhirnya diada-adain harus punya uang. Akhirnya mereka mikir, akhirnya jual aset. Kalau punya aset, kalau enggak jual diri. Kalau enggak nipu, kalau enggak nyolong demi untuk modal tadi. Dan banyak yang ngelakuin hal ini. Itu yang kumaksud dengan salah satu sisi gelapnya. Oke ya, sampai sini paham ya? Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau komplain tentang pernyataanku ini, sebelumnya tolong buat teman-teman subscribe dulu, like dulu, komentar, share, dan jangan lupa tonton videoku yang sebelumnya. Oke? Kalian bisa komentar atau nge-share video ini ke teman kalian supaya teman kalian juga mereaksi atau mau komplain, si King ini munafik, si King ini bla bla bla. Oke, silakan hubungi ini nomor WhatsAppku 081228611267. Silakan, oke? Ini khusus untuk para ofisi ya. Bukan bermaksud untuk menyudutkan kalian. Aku hanya mengungkap sisi gelap dari pekerjaan kita, yaitu official host. Oke ya teman-teman semua, video kali ini cukup sampai sini tentang official host. Video selanjutnya akan aku bahas tentang spender dan agency dan yang lainnya. Pokoknya dukung terus channelku teman-teman dengan subscribe, comment, like, and share, oke? Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum.